Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riyad Farizi, kelas 9C. Dan hari ini saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau disebut juga dengan Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas dari Depernas adalah menyiapkan perancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana menilai penyelenggaraan pembangunan hasil yang dicapai. Dan dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang pembangunan nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS. Tetapi karena tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, pada tahun 1963 Dewan Perancang Nasional atau Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas dari Bappenas adalah 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. B. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi. Karena itu pemerintah secara sigap mengatasi hal tersebut dengan menurunkan kebijakan devaluasi, yaitu pemerintah menurunkan nilai uang Rp500 dan Rp1.000 jadi hanya 10%. C. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Dari ekspor tersebut, maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan kepentingan dalam negeri. D. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi KESOP dalam usaha perdagangan. E. Peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral, sehingga didirikan bank tunggal milik negara berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1965. Tugas bank ini adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan peleburan bank-bank negara seperti Badan Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN dan Badan Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia. F. Pengeluaran rupiah baru. Penetapan Presiden RI nomor 27 tahun 1965 tentang pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya 1000 kali dari rupiah lama. Kebijakan ini mengakibatkan kemunduran dan moneter Indonesia karena pengeluaran pemerintah menjadi bertambah dengan perbandingan 1:10. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak berhasil karena masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara politis. Kemenangan politik diutamakan, sedangkan kehidupan ekonomi diabaikan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.